Oke, sekarang kita membahas mekanisme yang pertama, yaitu consolidated drain. Consolidated drain atau CD. Nah, pada mekanisme yang pertama ini intinya adalah drainase diizinkan, ya. Atau saya tulis saja gini, ya. Drainage permitted, sehingga no pore pressure build up, ya. No pore pressure build up. Oleh sebab itu, no pore pressure build up, maka kita menggunakan konsep effective stress. Ya. Maka kita menggunakan konsep effective stress. Nah, pada consolidated drain ini, apa tadi yang pertama, first loading-nya adalah loading yang pertama adalah confining pressure dulu, ya, berarti delta sigma 3, ya. Nah, pada first loading delta sigma 3, maka total stresnya yang terjadi pada tanah, oke, kita gambar aja dulu, ya. Sini supaya lebih jelas. Ini first, second. Oke. Jadi pada first loading itu ini sigma 3, ini sigma 3, sigma 1-nya itu sama dengan sigma 3. Oke. Kemudian pada second loading, first loading, kita berikan beban atau tegangan aksial, di mana sigma 1-nya menjadi sigma 3 ditambah dengan delta sigma 1. Jadi sigma 1 sama dengan sigma 3 ditambah delta sigma 1. Oke. Maka pada first loading confining pressure sigma 3, ya, di mana total stresnya menjadi sigma 1 menjadi sama dengan sigma 3, dan sigma 3 menjadi sigma 3, ya. 3 horizontal, vertikal, sigma 1 sama dengan sigma 3. Kemudian neutral stressnya oke, saya geser, ya. Neutral stressnya tidak terjadi pore pressure build up, maka efektif stresnya menjadi sigma 1 dash itu sama juga dengan sigma 3, ya.
Demikian pula sigma 3 menjadi sigma 3 das menjadi sigma 3. Nah, pada second loading, yaitu axial load, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, yaitu terjadi penambahan beban aksial sebesar delta sigma 1, maka total stresnya menjadi yang vertikal sigma 1 sama dengan sigma 3 ditambah delta sigma 1. Sedangkan ini tetap sigma 3 ya. Sigma 3 sama dengan sigma 3. No pore pressure build up, maka efektif stresnya sigma 1 das menjadi sigma 3 ditambah delta sigma 1, dan sigma 3 menjadi sigma 3 das menjadi sigma 3. Oke. Nah, itu untuk kondisi consolidated drain ya. Jadi pada first loading, saya ulangi, consolidated ya, artinya drainage diizinkan, makanya dia consolidated. Jadi pada saat apply confining pressure drain, maka terjadi konsolidasi. Kemudian pada tahap kedua sharing, apply delta sigma 1 tambahan, diizinkan juga drainage low, maka ini menjadi drain. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan lingkaran Moore-nya untuk kondisi atau mekanisme consolidated drain? Maka kita bisa menggambar lingkaran Moore-nya. Sini aja ya. Lingkaran Moore-nya ini adalah sigma 1, ini adalah sigma 3, di mana failure-nya adalah envelope ya, Moore envelope. Nah, ini untuk kondisi consolidated drain, di mana P-nya adalah P drain. P-nya adalah P drain. Dengan garis yang dari titik 0 ini membentuk sudut P drain untuk kondisi tanah normal consolidated drain, consolidated soil ya. Kalau dia over consolidated, artinya dia sudah pernah mengalami dalam stress historinya sudah pernah mengalami konsolidasi sebelumnya, maka bentuk envelope-nya tidak seperti ini, dia memiliki nilai C ya. Nilai C ini untuk kondisi tanah over consolidated. Nah, jadi mekanisme consolidated drain, kalau kita menguji tanah untuk mencari kuat gesernya dengan mekanisme consolidated drain, itu untuk apa ya? Kalau di lapangan ya, kita mengambil nilai nilai P drain dengan nilai C-nya misalnya, itu untuk apa ya? Untuk nilai C misalnya, untuk
kondisi apa misalnya, ya. Jadi consolidated drain ini cocok untuk long term stability. Kenapa? Karena proses yang terjadi pada mekanisme consolidated drain atau mekanisme CD yaitu dia very slow sharing, jadi proses sharing lama gitu ya. Kemudian no pore pressure build up, apalagi nilai C yang kita dapatkan adalah C dash dan P dash, ya, atau V drain. Nah, C dash dan V dash ini cocok untuk parameter mekanik tanah yang cocok untuk analisis long term stability, ya, di mana proses sharing itu terjadi pada kondisi drain pada tanah yang sudah terkonsolidasi. Jadi contoh yang paling sederhananya misalnya kita nimbun nih, ya, nimbun di tanah lunak misalnya, ya. Biarin aja dalam jangka waktu yang lama, kita mau tahu berapa sih deformasinya, ya. Berapa sih deformasinya? Maka untuk mengetahui deformasi dalam jangka waktu yang lama, di mana asumsinya tanah asli atau tanah dasar di bawah timbunan itu sudah terkonsolidasi dan pore water pressure-nya sudah mengalami drainage, ya, untuk mencapai posisi long term stability, maka kita menggunakan nilai C dash dan V dash untuk analisis. Oke. Ya, kita lanjut ke mekanisme yang kedua, yaitu consolidated undrained.